sebagai guru kurang memberikan tantangan kepada anak-anak kita, atau ekspektasi standar yang kita berikan kepada anak-anak itu terlalu rendah. Misalnya ini mengerjakan makalah hanya ditulis tangan, kertasnya ya itu udah oke aja dah. Itu kita harus memberikan umpan balik kepada anak-anak kita. Mengapa harus demikian? Secara tidak langsung kita itu harus memberikan bekal kompetensi digital anak-anak kita. Jadi kemampuan mengoperasikan Word, kemampuan mengoperasikan Excel, membuat PPT, ya kan, memanfaatkan Canva, aplikasi Photoshop misalnya, ya, atau misalnya apa namanya, CapCut ya, CapCut, ya kan, CapCut. yang video, apa, Capcut, Di sana Capcut. oh ya, CapCut, ya kan, CapCut ya kan, bukan Capcut, ya, maksudnya keterampilan itu, karena ternyata Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu memberikan tantangan kepada anak-anak itu hasilnya lebih maksimal. Jangan sampai apa adanya, ya udah dah. Terus kalau misalnya nih anak membuat makalah, habis itu ditaruhnya jangan di bawah kursi ya, tapi taruhlah di bindek, atau apa sih, kan ada map yang kayak album plastik itu loh. Itu sebagai apa? Apresiasi terhadap karya anak-anak kita. Jadi nanti kalau misalnya orang tua ngambil rapor, jangan hanya disodorkan nilai gitu, tapi kita sodorkan apa tadi? Portofolio, bukti fisik dari seluruh mata pelajaran. Pasti anak-anak kira-kira kalau kita apresiasi dalam membuat tugas atau mencari bukti tercapainya tujuan pembelajaran, maksimal nggak Bapak Ibu? Maksimal. Iya, pasti akan memberikan yang terbaik. Jadi selama ini kita itu kurang memberikan tantangan, atau ekspektasi yang kita berikan kepada anak-anak kita itu terlalu rendah. Misalnya segini anak itu pasti bisa meloncat. Padahal kalau kita ekspektasikan segini, anak kita tuh bisa Bapak Ibu melampaui. Paham ya maksudnya ya? Jadi kita ya setidaknya tadi ya, siapa lagi yang bisa menjunjung nama tinggi SMK Utama? Semuanya adalah Bapak Ibu. Jadi kalau di era globalisasi sekarang, tantangan kita itu kan semakin berat Bapak Ibu. Jadi pembuktian itulah yang harus kita berikan kepada orang tua. Nah kemudian tadi bahwa standar kompetensi lulusan SMK, jadi kalau kita itu orang-orang SMK, setidaknya ada 3 poin yang harus kita berikan kepada anak-anak kita kalau nanti dia lulus atau selama masih menjadi siswa di SMK Utama. Apa saja? Imtaknya, karakternya, sama keterampilan. Nah, dan jangan lupa kalau kita memberikan pendidikan itu enggak hanya sekedar ilmu pengetahuan dan keterampilan Bapak Ibu. Yang paling penting lagi, kita itu harus memberikan pembelajaran tentang kehidupan. Nah, sisi-sisi inilah yang terkadang sekolah itu masih lemah. Ya. Jadi semua kegiatan tuh diberikan, tapi kontrolnya masih kurang. Misalnya pelaksanaan ekstrakurikuler, ya kan? Misalnya ada agama, apa sih? Paskibra. Nah itu misalnya latihannya setiap hari apa kalau Paskibra? Rabu. Nah misalnya Senin di bulan September minggu pertama materinya apa, itu harus jelas susunannya. Jadi semua pembina dan pelatih itu harus jelas. Kemudian kalau bisa selalu punya target prestasi. Saya kira kalau tadi yang disampaikan Bu Suwida ya, sekolah kita itu sudah berprestasi. Tapi bagaimana supaya lebih berprestasi lagi? Karena ini yang paling menjadi istilahnya daya tarik dari siswa-siswi kita, gitu ya. Jadi bahwa bukti fisik ini secara tidak langsung sebagai asesmen. Mungkin sekilas ya saya jelaskan tentang asesmen. Asesmen itu apa sih Bapak Ibu? Istilah di IKM implementasi kurikulum merdeka itu kan skala interval yang diolah dari rubrik. Ini mungkin sebelum kita masuk ke sana, langsung kita lihat nomor 1 ya. KKTP dengan deskripsi kriteria. Kalau ini nanti saya jelaskan Bapak Ibu pusing, langsung saya berikan contohnya ya.
Jadi yang caranya singkat tapi Bapak Ibu mudah ya. Nih Bapak Ibu. Contohnya ini adalah lembaran, salah satu lembar untuk menilai salah satu siswa. Ya. Kan tadi ya, CP itu selalu dituangkan dalam tujuan pembelajaran. Contohnya, peserta didik mampu menulis laporan hasil pengamatan dan wawancara. Berarti berupa apa tuh? Laporan, ya kan? Iya. Bukti fisiknya nanti berupa apa? Laporan. Ini ada kriteria, ini ada skornya. Kriterianya ada berapa Bapak Ibu? Ada 4. Skornya ada berapa? Ada 4 juga. 4. Berarti nanti maksimal berapa? 16. Dari mana 16? 4 kali 4. Iya, 4 dikali 4. Ini tadi kan salah satu contoh menilai salah satu siswa. Ya kan? Berapa skor yang didapat? 1 ditambah Tambah 2, ditambah 3, ditambah 4. Berapa? 10. Ya, benar. Ya kan? Sebentar. Nah, ini tadi ya. Berarti KKTP itu adalah jumlah skor dibagi skor maksimal dikali 100%. Tadi yang diperoleh berapa? 10. Maksimalnya berapa? 16. Tahu ya? 10 tadi dari siswa yang diperoleh berapa? 16 itu adalah skor Maksimal. Dikali 100% Persen. diperoleh 62,5%. Ya kan? Iya. Kita nanti sudah menetapkan ini rank. Ya. Rank ini Bapak Ibu tidak harus seperti ini. Saya maunya tidak memadai itu 0 sampai 50%. Boleh nggak? Boleh. Diberikan kebebasan sesuai tingkat kesulitan materi yang Bapak Ibu berikan kepada anak-anak. Ya kan? Misalnya kalau hanya sekedar membuat makalah dengan membuat hasil film misalnya ya Pak Bajuri. Susah mana Pak Bajuri? Iya, pasti membuat film, ya kan? Kalau membuat makalah mungkin skornya ini bisa kecil. Tapi kalau misalnya membuat film ya berarti nanti melihat skornya, ya. Paham ya maksudnya ya? Nah, ini misalnya nih, anak tadi 62,5. Kalau sesuai tahapan ini ya berarti 62,5 adanya di mana Bapak Ibu? Yang memadai. Memadai, ya kan? Berarti KKTP-nya 50 sampai 74%. Kalau dulu KKM-nya misalnya 74 gitu, ya kan? Iya. Kalau sekarang berupa apa? Range nilai atau rentang. range, ya kan? Berarti peserta didik mencapai tujuan pembelajaran bila ada di rentang nilai 50 sampai 74%. Berarti kalau 62,5 memenuhi KKTP enggak Bapak Ibu? Memenuhi. Gampang kan? Gampang. Itu ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu sekalian, yang ini tadi ya, yang ini tadi Bapak Ibu itu kan nggak harus mengarang sendiri, ya kan? Bapak Ibu bisa adopsi. Oh, ini tinggal menyesuaikan aja. Kalau misalnya membuat makalah, bisa nggak sih dimasukkan sini? Bisa, ya kan? Berarti Bapak Ibu tinggal mencontoh. Nah, ini baru satu siswa. Kalau siswanya ada 36, bagaimana? Bapak Ibu tinggal membuat tabel, ya kan? Ya pasti Bapak itu kan sudah punya teknik kan menilai. Oh, ini anak ini nih dalam membuat ini nilainya berapa kan bisa, ya kan? Satu lembar aja bisa. Ya, jelas ya Bapak Ibu ya. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya lanjutkan? Udah, baik, alhamdulillah. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu semua. Nah, sekarang rubrik Bapak Ibu. Sebelumnya Bapak Ibu perlu tahu deh contoh nih, rubrik nih ya. Rubrik itu misalnya ini, mulai berkembang, layak, cakap, mahir, sangat baik, baik, cukup, kurang. Ya. Misalnya juga ada sangat paham, paham, cukup, cukup paham, kurang paham. Misalnya tadi Pak Bajuri, anak menggambar, ya kan? Ya, kira-kira yang paling tepat mana nih Pak Bajuri untuk rubriknya? Ini, mulai berkembang, layak, cakap, mahir, bisa juga, ya kan? Pak Darsono, kalau anak misalnya lagi praktek tune up, kira-kira paling cocok mana Pak Darsono?
Ya tidak hanya untuk Nomor 3 bisa juga ya, sangat memadai, cukup memadai, kurang memadai. Misalnya anak lagi mengerjakan matematika. Rehan tuh Bu, guru matematika Bapak Bu. apa? Matematika. Iya. Kira-kira mana Pak yang paling cocok? Yang sangat paham. Oh bisa ya, sangat paham, cukup paham, kurang paham. Nah sekarang metode pembelajaran mengajarkan matematika, kalau dari dulu kita mengajar rata-rata guru kan menjelaskan konsep matriks itu ini, habis itu contoh soal, habis itu latihan. Jangan sampai kita itu kalau mau ngajar udah bisa ditebak sama murid kita. Pasti habis ini diterangin dulu. Sebentar lagi lihat aja pasti contoh soal. Pasti sebentar lagi latihan deh. Iya. Nah, jadi ada metode yang harus kita tingkatkan. Misalnya, silakan anak-anak seceng, ya kan, materi tentang penjelasan metrik, gitu. Ya kan? Oh nanti setelah itu anak-anak menjelaskan kembali. Dia justru yang harus maju ke depan. Oh matriks itu begini. Nanti anak-anak itu lebih pintar lagi. Ya, paham ya? Jadi jangan sampai kita mau masuk aja siswa udah nebak. Latihan. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Dan jangan lupa ada GSM. Apa tuh GSM? Gerakan Sekolah Menyenangkan. Jadi setiap hari kita tuh harus ada surprise. Bagaimana sih surprise-nya? Misalnya nih, jangan sampai kalau misalnya nata bangku tuh semua selalu ngadap ke depan aja. Jadi harus ada surprise, misalnya berkelompok, ya kan? Bahkan habis istirahat tadi semula duduknya di sini, bisa juga nanti langsung bergeser. Bisa juga nanti bentuknya U. Kalau nggak semua bangku ditaruh di belakang, nanti lesehan, tapi sudah dibersihin, gitu. Ya. Jadi kelompoknya juga jangan itu aja. Diajak bervariasi, terus namanya yang keren-keren sekarang, misalnya Yura, apalagi gitu, udah beda-beda lagi, gitu. Ya, paham ya maksudnya ya? Oke, baik, saya lanjutkan. Nah, ini Bapak Ibu ya contohnya. Ini kalau rubrik tadi ya. Jadi rubrik dividen atau hal yang akan kita nilai, yaitu isi laporan dan penulisan. Ini tadi kan misalnya pilihannya ini tadi kayak Pak Bajuri ya, baru berkembang, layak, cakap, mahir. Apa sih yang dimaksud dengan baru berkembang untuk isi kriterianya? Ya, kalau misalnya belum mampu menulis teks eksplanasi, hasil pengamatan dan pengalaman belum jelas tertuang dalam tulisan, ide dan informasi dalam laporan tercampur, dan hubungan antara paragraf tidak berhubungan. Oh, berarti ini kita anggap baru berkembang. Kalau misalnya di penulisannya mahir, berarti kriterianya seperti apa? Semua tanda baca dan huruf kapital digunakan secara tepat. Ya, paham ya? Ini Bapak Ibu juga nggak harus mengarang dari awal. Boleh ATM, ya, adaptasi, tiru, modifikasi. Googling banyak, kalau enggak tadi tanya Teteh Gemini gitu ya. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah, kesimpulannya peserta didik dianggap sudah mencapai tujuan pembelajaran jika kedua kriteria bukti kinerja di atas mencapai tahap cakap atau mahir. Kalau mahir aja memenuhi KKTP, apalagi cakap. Paham ya maksudnya ya? Itu Bapak Ibu. Itu kalau yang tadi berdasarkan apa ini? Rubrik. Kalau yang pertama tadi apa? Deskripsi kriteria. Yang kedua ini tadi apa? Rubrik. Yang ketiga nanti apa? Skala. Interval nilai atau skala. Ini Bapak Ibu. Yang ketiga, untuk interval nilai atau skala, ya jadi saya tuh sudah punya teknik Bapak Ibu. Kalau ini saya bacakan Bapak Ibu ngantuk. Ya kalau anak sekarang tuh maunya celak langsung contohnya. Ya. Jadi kenapa sih Bu sih ini nggak disebut-sebutin gitu? Nggak usah ya nanti anak-anak Bapak Ibu ngantuk ya kan? Makanya langsung aja to the point gitu. Langsung ke contohnya. Ya. Jadi contoh untuk interval nilai.
Untuk interval nilai ini paling cocok untuk mata pelajaran seperti matematika yang istilahnya pasti Bapak Ibu, ya kan? Setelah dilakukan perhitungan pasti kan ketemu salah satu nilai, ya kan? Nah ini lebih tepatnya menggunakan interval nilai. Misalnya untuk nilai yang diperoleh atau berasal dari nilai tes tertulis atau ujian, nah Bapak Ibu menggunakan interval. Apakah ini harus seperti ini Bapak Ibu? Enggak. Tidak. Melihat permasalahan yang kita ujikan kepada anak-anak ya. Jadi range-nya bebas. Ini kriterianya belum mencapai tujuan ya kan, kalau misalnya ini ya 0 sampai 10 dan 41 sampai 65 ini belum mencapai tujuan, tetapi intervensinya nanti berbeda Bapak Ibu. Kalau range-nya ini intervensinya apa? Remedial. Iya, remedial tapi di seluruh bagian. Kalau yang ini remedial tapi Di bagian iya, hanya di bagian yang diperlukan. Kalau misalnya mendapatkan nilainya antara 66 sampai 85, ya berarti Tidak perlu. sudah mencapai tujuan. Tidak perlu remedial. Bagaimana kalau misalnya mendapatkan 86 sampai 100? Iya, Pengayaan. sudah mencapai tujuan, bahkan perlu pengayaan. Nih Bapak Ibu, konsep remedial. Kalau anak misalnya nilainya tidak memenuhi, Bapak Ibu berikan soal yang sama atau berbeda? Berbeda. Jangan sampai nanti udah remedial soalnya masih itu aja, ya kan? Nah, nanti bisa juga nyontek nanti dari temannya yang nilainya sudah bagus. Bukan begitu konsep remedial ya. Bahkan nanti perlu adanya pembelajaran, tapi untuk materi tertentu saja. Tadi ada yang remedial di seluruh, ada yang di bagian yang diperlukan. Ya, berarti KKTP-nya berapa? 66 sampai 85%. Kalau misalnya anak nilainya 70, memenuhi KKTP enggak Bapak? Memenuhi. Memenuhi. Kalau anak misalnya nilainya 64, Enggak. tidak memenuhi atau belum mencapai mencapai. KKTP. Terus anaknya disuruh apa kalau nilainya 64? Remedial di bagian yang Remedialnya diperlukan, apa? yang di bagian diperlukan. Hanya yang diperlukan. Bukan. Tepuk tangan untuk Bapak. Terima kasih ya. Nilainya perlu bimbingan 0 sampai 60, ya kan? Kalau misalnya kriterianya cukup 61 sampai 70. Ini gampang aja, lebih gampang ya. Jadi nilai yang dikonversikan dengan rubrik. Ya, saya kira tidak perlu penjelasan, Bapak Ibu sudah bisa. Baik Bapak Ibu, ya, saya lanjutkan lagi. Sekarang perlu memiliki apa Bapak Ibu? Rencana pembelajaran. Untuk apa sih? Membantu mengarahkan proses pembelajaran. Dalam apa? Mencapai Tujuan pembelajaran. Ya, jadi kalau kita membuat rencana pembelajaran itu untuk membantu mengarahkan, ya, bukan untuk administratif Bapak Ibu, ya. Rencana pembelajaran dapat berupa apa? Modul ajar atau RPP. Dan modul ajar. Kalau tahun kemarin mulai 2022 bahwa untuk IKM kurikulum Merdeka itu harus berupa apa? Modul ajar. Ya, ternyata pemerintah mengevaluasi, melakukan refleksi. Banyak guru-guru yang protes. Terlalu banyak administrasi. Makanya di sini dibuat RPP. RPP dapat dibuat dengan sederhana, ya, sehingga tidak menimbulkan beban administratif bagi pendidik. Setuju nggak Bapak Ibu? Setuju. Sangat setuju. Karena ini permintaan Bapak dan Ibu guru, ya kan? Komponen minimum yang harus terdapat dalam RPP adalah apa saja? Tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, asesmen Ada pembelajaran. berapa poin? 3. Apalagi apa saja tadi? Tujuan pembelajaran, langkah-langkah, sama asesmen. Asesmen tadi sudah kita pelajari kan? Apa sih asesmen itu? Aktivitas. Aktivitas. Aktivitas kapan? Selama proses pembelajaran. Proses pembelajaran. Untuk apa? Mencari bukti Mencari ketercapaian bukti ketercapaian dari tujuan pembelajaran. tujuan pembelajaran. Ya.
ini tadi ya. Ketika pendidik telah memiliki 3 komponen ini tadi ya, dalam mengajar berarti ia telah memenuhi kewajiban dalam perencanaan pembelajaran. Jadi sekarang tuh dipermudah. Ya. Namun demikian, pendidik dapat mengembangkan RPP dalam bentuk yang lebih lengkap yang disebut modul Ajar. Berarti membuat RPP boleh nggak Bapak Ibu? Boleh. Yang penting ada apa tadi? Tujuan 3 pembelajaran, komponen. langkah-langkah, sama asesmen. Kemudian kalau membuat modul ajar boleh? Boleh. Ini lebih Lengkap. Udah. Jadi kalau kita memahami apa-apa ini kan sebenarnya berhalaman-halaman ya kan? Oh terapi ternyata kata kuncinya misalnya adanya di situ. Nah, di sini juga ada contohnya Bapak Ibu di panduan pembelajaran dan asesmen ini. Ya, kita tuh terkadang apa ya? Dalam membaca itu kan kadang malas ya. Mungkin Bapak Ibu juga sudah saking sibuknya ya kan? Ini misalnya pulang sampai sore, di rumah juga nanti kaitannya sama panci lah, ada sapu gitu ya kan? Maksudnya kalau ini kita mempelajarinya yang poin-poin paling pentingnya saja ya. Di sini nih ada contohnya nih Bapak Ibu. Di halaman 114 ya. Nah, ini nih. Contoh RPP. Tadi kan terdiri dari berapa poin? 3. Ini kalau ngasih contoh kan harus yang mudah kan Bapak Ibu supaya Bapak Ibu lebih mudah untuk membayangkan dan atau nanti mau mengaplikasikan ya. Jadi namanya nih kalau SMA, SMK sama. Ya, nanti kan untuk PMM itu kan nggak hanya berlaku untuk SMP, SMA tapi semuanya sama. Jadi kita tuh bisa belajar dari guru SD, guru SMP, guru SMA. Nah ini contoh RPP-nya begini Bapak Ibu. Identitasnya sekolah ya berarti SMK Utama Kota Bekasi. Mata pelajaran misalnya bahasa Indonesia. Kelas 10 semester ganjil. Alokasi waktunya misalnya 2 kali pertemuan. Ya. Berarti yang sekarang pertama kita menuliskan apa? Tujuan pembelajaran. Dari mana sih asalnya tujuan pembelajaran? Dari CP. Dari capaian Pembelajaran. yang sudah dipotong-potong tadi. Ya. Nah, kemudian berikutnya kegiatan pembelajaran atau langkah-langkah pembelajaran atau bisa juga disebut aktivitas pembelajaran. Kalau dulu kan panjang lebar Bapak Ibu. Ada kegiatan pendahuluan, ada kegiatan inti, ada kegiatan Penutup. Sekarang tuh boleh digabung menjadi satu. Yang paling penting, yang paling pokok nih, guru jangan sampai lupa menyampaikan apa? Tujuan pembelajaran. Karena ini kan yang mau dicapai. Ya kan? Kalau kita di kelas nanti tujuannya apa nih yang mau dipelajari? Ya. Jadi paling utama dan harus ada yaitu penyampaian tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran itu harus jelas, Bapak. Jelas untuk siapa? Untuk siswa dan guru. Iya, tidak hanya siswa tapi juga gurunya. Nah, demikian juga nih Bapak Ibu, ada pembelajaran sosial emosional. Jadi pembelajaran sosial emosional itu sebelum kita melakukan pembelajaran kita harus menyiapkan emosional terlebih dahulu. Emosionalnya siapa? Emosionalnya siswa. Iya, tidak hanya siswa, paling utama gurunya. Nah, gurunya misalnya nih habis dari rumah tadi kan, misalnya istrinya habis marah-marah, misalnya nih, gara-gara nggak diantar, ya kan? Terus misalnya anaknya ngambek karena mintanya telur dikasih tempe, ya kan? Masih kepikiran nih ibunya, ya kan? Nah, biasanya di rumah tuh udah di jalanan macet, itu mempengaruhi psikologis nggak Bapak Ibu? Mempengaruhi. Tapi kalau kita misalnya seorang muslim ya bisa duduk sebentar, menyadari ya kan bahwa yang kita hadapi itu adalah manusia, ya kan? Maka kita harus apa? Memanusiakan Manusia. Jadi kalau manusia itu kan punya hati, punya pikiran, ingin diberikan yang terbaik. Makanya itu Bapak Ibu, kenapa kita butuh rencana pembelajaran supaya apa? Setiap detik waktu kita itu semuanya bermanfaat. Kalau Bapak Ibu tidak melakukan rencana pembelajaran, sudah waktunya bel nanti bolak-balik ke kamar mandi. Nggak pengen pipis ke kamar mandi lagi. Iya nggak sih? Habis itu ngaduk kopi lama banget. Habis
udah keluar 5 langkah balik lagi, ada yang ketinggalan, padahal nggak ada yang ketinggalan. Iya, terus lagi nih keluar lagi, oh iya sebentar ya ada yang penting, padahal nggak ada yang penting. Nah maksudnya ini biasanya kan seperti itu ya. Terus demikian juga nanti di dalam kelas baru masuk keluar lagi gitu. Nah maksudnya hal-hal demikianlah kalau Bapak Ibu sudah membuat rencana pembelajaran tadi, ya saya kira Bapak Ibu sangat eksis di kelas. Bapak Ibu bisa memberikan yang terbaik. Semua yang Bapak Ibu lakukan itu harus atas kesadaran penuh. Ya, Bapak Ibu harus memberikan yang terbaik kepada anak-anak bangsa. Secara tidak langsung nanti keluarga kita itu juga akan diberikan yang terbaik oleh orang lain. Itu sudah hukum alam Bapak Ibu. Ya, jadi jangan sampai sekarang ini jangan sampai lagi ada jam kosong di SMK Utama, ya. Jangan sampai lagi belum waktunya keluar udah keluar, sudah waktunya masuk belum masuk, kebalik kan? Waktunya masuk. Waktunya masuk belum masuk, waktunya keluar udah keluar. Belum waktunya keluar udah keluar. Ya tadi Bapak Ibu, karena tadi perencanaan pembelajarannya belum maksimal. Ya enggak Bapak Ibu? Ya. Tapi saya yakin tadi ya, nanti dibantu oleh Teh Gemini ya. Saya kira Bapak Ibu akan mendapatkan kemudahan-kemudahan. Tentunya tadi berdasarkan hasil analisis ya, enggak hanya sekedar membuat. Nah, kemudian untuk kegiatan pembelajarannya, ya misalnya contohnya ini ya, mempersiapkan kondisi kelas, kemudian melakukan asesmen awal. Asesmen awal ini penting untuk apa? Mengetahui seberapa potensi yang ada pada anak-anak atau siswa. Pertanyaan. Setelah pertanyaan nanti ada diskusi. Setelah diskusi pengambilan kesimpulan, ya kan? Kemudian presentasi. Jadi berbagai metode ya. Jadi tadi untuk metode pembelajaran ya sekarang sudah bukan zamannya lagi metode apa? Ceramah. Apalagi siswa hanya dikasih tugas, apalagi mencatat ya. Mencatat udah nggak zaman sekali deh pokoknya. Dulu mencatat ya kan, terus muridnya menulis udah nggak zaman lagi ya. Jadi sudah harus siswa boleh kasih menggunakan handphone, boleh Bapak Ibu. Yang penting Bapak Ibu sudah ada kesepakatan, ya. Penggunaannya itu batasannya sampai di mana, ya. Kalau misalnya sudah tidak digunakan, ya misalnya di kelas harus ada kotak untuk menyimpan handphone. Jadi digunakan hanya di waktu-waktu tertentu. Nah ini Bapak Ibu, tadi ya tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, kemudian asesmen. Ya, jadi asesmen itu tidak harus berupa tes, ya kan? Misalnya ini observasi pada saat anak melakukan kolaborasi kelompok. Kemudian bisa juga berupa laporan, bisa juga nanti penilaian dari hasil presentasi. Ya, kemudian misalnya sumatiknya analisis dari kasus, boleh nggak Bapak Ibu? Boleh. Kira-kira nih Bapak Ibu, RPP yang meskipun 1 lembar ini kira-kira membantu nggak sama Bapak Ibu untuk mengajar? Bantu. Gitu, ya. Sangat bantu. Jadi untuk RPP itu bukan administratif Bapak Ibu, tapi untuk apa? Aplikasi. Sederhana aja tapi poin-poin yang paling pokok-pokok yang Bapak Ibu tuangkan di sini. Ya, jelas ya? Jelas Bu. Saya kira tadi nanti ya CP-nya Bapak Ibu ambil dan semua materi tadi ya Bapak Ibu paling gampang nih maksudnya untuk membantu Bapak Ibu memotivasi Bapak Ibu minta bantuan Teh Gemini dulu. Ya, habis itu Bapak Ibu analisis ya kan? Jadi konsep kita itu harus ada perubahan, ada peningkatan dan ada pengembangan. Ya, sekarang apa adanya dulu. Jangan ada apanya ya. Apa adanya dulu, baru nanti ada apanya. Kecuali kalau misalnya Bapak Ibu sudah menyusun, ini banyak banget caranya. Misalnya Bapak Ibu nyari di Google ada juga, di PMM ada juga. Misalnya NGMP boleh nggak Bapak Ibu? Boleh, pokoknya apa aja boleh. Yang terpenting
bisa Bapak Ibu manfaatkan saat di Kelas. itu ya Bapak Ibu ya. Iya. Saya kira walaupun pertemuan kita ini tadi sebentar, ya kalau Bapak Ibu menyimak dengan baik, ya pasti tadi ya. Nah, kemudian satu hal yang sangat penting, harusnya Bapak Ibu tuh punya komunitas belajar seperti ini. Ya. Siap, Bu. Karena apa? Masing-masing guru itu pasti memiliki keunggulannya masing-masing. Ya. Misalnya Bu Elin nanti punya potensi, oh nih saya bisa nih membuat Canva PPT. Nih nanti Bu Elin yang menyampaikan, ya kan? Nah, misalnya Pak Alvin punya kompetensi, itu bagaimana sih cara membuat kuisis, ya kan? Jadinya sangat menarik. Misalnya Pak Bajuri, nih teknik animasi, ya kan, supaya media pembelajarannya menarik, bisa. Nah misalnya Pak Korip punya cara jitu bagaimana menaklukkan anak-anak. Anak-anak bukan mama. Bukan mama. Nah maksudnya gitu Bapak Ibu ya. Kita harus tadi membentuk komitmen bersama, ya kan? Bahwa semua orang itu pasti memiliki Keunggulan. Jadi kita harus saling menghormati dan menghargai antara guru yang satu dengan guru yang Lain. Guru-guru muda pasti punya potensi nanti, misalnya di bidang IT, ya kan? Nah, misalnya nanti Pak Darsono minta bantuan, ya enak ayo, bagaimana nih tanya ke Teh Gemini biar cepat gitu, ya kan? Nah, langsung download dalam bentuk tabel lengkap dengan asesmennya gitu, ya. Tapi belum tentu, kadang ada yang belum sesuai dengan harapan Bapak Ibu, ada Bapak Ibu, ya kan? Tapi masa iya sih kita maunya yang mentah aja gitu, ya kan? Ya harus ada yang dimasak, ada yang digoreng lah, ya kan? Biar lebih nikmat sesuai harapan Bapak Ibu. Paham ya? Paham. Mungkin sampai sini ada yang ditanyakan? Atau sudah punya bayangan kan? Nanti apa yang akan dilakukan Bapak Ibu? Teh Gemini, betul, ya. Mintakan Teh Gemini ya. Jangan lupa tadi CP-nya ya, 03. Ya, yang dipegang sekarang harus CP-nya dulu deh ya. Ya, sudah ya. Iya. Ya.